Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu. Renungan ini menekankan panggilan kita untuk hidup sebagai anak-anak cahaya dalam dunia yang diliputi oleh kegelapan moral dan spiritual. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Ayat 5. Kita tidak lagi terikat oleh dosa dan kegelapan, tetapi kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan dipanggil untuk hidup dalam kebenarannya. Hidup sebagai anak-anak cahaya membutuhkan dua hal utama, kebenaran dan kebaikan. Kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan standar kebenaran yang ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya, dan untuk menyatakan kebaikan-Nya
melalui perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Ini berarti menjauhi dosa dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, serta menjadi berkat bagi orang lain dengan menyebarkan kasih dan belas kasih-Nya. Renungan ini juga menyoroti perlunya membedakan antara apa yang baik dan apa yang buruk, ayat 21. Dalam dunia yang seringkali membingungkan antara benar dan salah, kita sebagai anak-anak cahaya dipanggil untuk memiliki kepekaan spiritual yang memungkinkan kita untuk membedakan antara kebenaran dan kegelapan, dan untuk tetap setia kepada nilai-nilai Injil. Selain itu, hidup sebagai anak-anak cahaya juga membutuhkan perlindungan spiritual dari Allah. Kita diajak untuk mengenakan perlengkapan senjata rohani, yaitu iman dan kasih, serta mengenakan ketopong harapan keselamatan sebagai pelindung dari tipu daya iblis, ayat 8. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak melawan kegelapan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan dan perlindungan Allah yang diberikan kepada kita melalui Kristus. Renungan ini menegaskan bahwa sebagai anak-anak cahaya, kita dipanggil untuk bersinar terang bagi dunia di sekitar kita, menunjukkan jalan yang benar, dan menyebarkan kasih Allah kepada semua orang yang kita temui. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup dalam kewaspadaan, kebenaran, dan kasih. Tolonglah kami, ya Tuhan, agar kami dapat menghidupi ajaran-ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari kami. Jadikanlah kami terang bagi dunia di sekitar kami, dan gunakanlah kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami memohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan satu sama lain, sehingga kita dapat menjadi saksi-saksi yang setia baginya di dunia ini. Amin.